saya juga sudah selesai mengajar. Bagaimana kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah sehat. Syukurlah ya Bu. Saya hari ini ingin izin dan ngobrol dengan Bu Ika tentang observasi yang akan saya lakukan pada pembelajaran Ibu. Ya. Nah, rencananya Ibu mau melaksanakan pembelajaran yang bisa saya observasi kapan ya Bu? Hari Kamis tanggal 11 Mei. Oke. Untuk materinya itu pelajaran apa Bu? Mata pelajarannya matematika, materinya itu membandingkan ukuran, khususnya ukuran panjangnya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya kalau boleh saya tahu apa ya Bu? Tujuan dari materi membandingkan ukuran itu, jadi siswa mampu melaksanakan pengukuran, mengestimasi, dan membandingkan panjang secara langsung menggunakan satuan yang tidak baku, secara tepat dan percaya. Seperti itu. Ya, baiklah Bu. Semoga Ibu dapat mencapai tujuan yang sudah direncanakan ya Bu. Amin. Nah, Ibu kan sudah berusaha untuk melakukan pembelajaran untuk diferensiasi ya Bu. Nah, strategi yang digunakan dalam pembelajaran Ibu apa ya Bu? Ya. Saya menggunakan pendekatannya itu saintifik Bu, karena ini materinya mata pelajarannya matematika ya. Kemudian modelnya menggunakan model pembelajaran discovery mapping atau belajar melalui pengalaman siswa, dan metodenya itu menggunakan diskusi, demonstrasi, dan komunikasi. Itu yang akan saya sekali ya Bu strateginya. Nah, sedangkan untuk area pengembangan yang akan dikembangkan dalam pembelajaran Ibu nantinya apa ya Bu? Ada 3 aspek yang ingin saya kembangkan Bu. Itu yang pertama aspek kognitif, sudah pasti hasil belajar siswa. Kemudian yang kedua afektif, itu bagaimana siswa itu menjadi aktif ketika pembelajaran. Dan yang ketiga adalah psikomotor atau keterampilan anak, bagaimana anak bisa belajar melalui pengalamannya secara langsung. Jadi pembelajarannya itu seperti praktek. Bagus sekali strateginya ya Bu, dan pengembangan. Kemudian berbicara tentang metode, nah pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Ika, metodenya itu apa ya Bu? Metodenya ya karena siswa itu ya Bu, melalui pengalaman langsung, maka saya memilih metode pembelajaran diskusi. Selain diskusi nanti jadi ada ada demonstrasinya, setelah itu nanti dilaksanakan evaluasi ya. Nah, tadi kita sudah bicara tentang metode, sekarang medianya kira-kira apa yang dipakai digunakan dalam pembelajaran kita besok? Karena saya mengampu kelas rendah ya Bu, kelas 1 dengan cara berpikir anaknya masih sederhana gitu ya Bu. Makanya saya menggunakan media juga yang sederhana, yaitu media benda konkret atau media nyata yang ada di sekitar kita, seperti papan tulis, kita gitu. Terus karena mengukur panjang atau membandingkan ukuran benda itu, meja, kursi, jendela. Ya, bagus sekali medianya Bu. Saya penasaran sekali ingin melihat langsung besok pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Ika. Semoga nanti Bu Ika dapat mencapai tujuan pembelajarannya ya Bu. Amin. Terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu. Sampai ketemu besok di pembelajarannya Bu Ika. Sama-sama Bu. Semoga pembelajaran besok berjalan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
siang Bu Ika. Selamat siang Bu. Terima kasih Bu Ika sudah berkenan untuk berbincang menindaklanjuti yaitu pada kegiatan hari ini pasca observasi. Bagaimana kabar Ibu setelah diobservasi? Alhamdulillah luar biasa. Masih tetap semangat meskipun harus mengeluarkan banyak tenaga dan suara. Nah, tadi kan saya sudah mendampingi dan mengikuti pembelajaran yang sudah dilakukan. Bagaimana kira-kira perasaan Ibu Ika setelah melaksanakan kegiatan tersebut, Bu? Perasaannya yang jelas lega, plong, dan yang awalnya deg-degan ya Bu, sudah Sedikit terkurangi, sudah ya. berkurang. Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Saya tadi sudah melihat pembelajaran Ibu, anak-anaknya begitu antusias, Ibu juga sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, mengajarnya sungguh luar biasa Bu. Pembelajarannya ini aktif sekali, menyenangkan sekali untuk anak-anak kelas 1. Nah, dari tahapan pasca observasi, apa yang Bu Rika harapkan dari pembelajaran yang tadi, Bu? Yang saya harapkan jelas memperbaiki ya Bu, proses pembelajarannya. Jadi proses pembelajaran yang tadi saya lakukan kan tujuannya itu untuk apa ya, memperbaiki hasil belajar siswa ya, melalui model pembelajaran Discovery Learning atau sesuai dengan pengalaman siswa. Yang jelas dari kegiatan tadi saya ingin meningkatkan keaktifan siswa agar bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Baik Bu, jadi di sini Bu Ika itu ingin merefleksikan pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, mungkin kedepannya Bu Ika ingin menindaklanjuti untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Begitu ya Bu? Iya. Nah, apakah pembelajaran yang tadi Bu Ika lakukan itu sudah sesuai dengan rencana atau tahapan-tahapan yang sudah direncanakan oleh Bu Ika? Kalau menurut saya belum sesuai itu. Rencananya itu kan saya ingin menerapkan model pembelajaran Discovery Learning di mana siswa itu harus berperan aktif jadi student center ya, bukan teacher center. Tapi siswanya ketika pembelajaran belum menampakkan tanda-tanda keaktifannya ya, jadi menurut saya belum sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Berarti di sini anak-anak itu masih belum sesuai ya dengan ekspektasi yang diinginkan oleh Bu Ika. Iya betul, anaknya masih cenderung pasif, ada yang bermain sendiri, ada yang suka jahilin temennya, masih ada yang berjalan-jalan yang belum sesuai menurut saya. Nah, ngomong-ngomong tentang anak, nah ini sebetulnya anak yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Bu Ika? Maksudnya sikap anak yang bagaimana dalam pembelajaran yang diinginkan oleh Bu Ika? Kalau menurut saya itu anaknya aktif, tetapi sesuai dengan panduan guru. Kalau tempatnya lah ya, seperti kalau model pembelajaran saya kan ada sintaknya gitu ya. Langkah-langkah pembelajarannya dari mulai siswa diberi pertanyaan pemantik, kemudian diberi masalah, itu ada urutannya dan siswa mengikuti sesuai dengan sintaknya tadi. Nah, intinya tadi yang saya perhatikan itu ada beberapa anak yang masih belum fokus ya Bu. Nah, dan juga motivasi belajar anaknya itu masih rendah. Nah, menurut Bu Ika, adakah ide-ide baru yang muncul dari pengalaman tadi yang ingin dikembangkan oleh Bu Ika agar anak itu lebih fokus, kemudian lebih memperhatikan dan lebih mendalami pembelajarannya agar hasil belajarnya itu meningkat Bu?
karena ini yang saya ajar kelas 1 ya Bu. Kelas 1 kan istilahnya apa namanya, pikirannya belum bisa mengenali, masih anak-anak masih ingin bebas ya, masih ingin bebas, masih ingin bermain. Kalau menurut saya ada selingan Bu, ketika belajar itu ada ice breaking-nya. Terus untuk penggunaan medianya juga karena masih sangat itu ya, pemikirannya ya, logikanya belum itu sekali, menggunakan media yang konkret atau sesuai dengan kenyataan. Karena masih anak kelas rendah ya Bu. Iya, mungkin ya ditambah dengan penggunaan media yang inovatif atau kreatif. Dan jangan lupa juga jangan bosan-bosannya memotivasi siswa gitu. Kalau ada anak yang jalan-jalan atau yang fisik, selalu diingatkan berkali-kali. Itu sekali itu. Ya tadi yang sudah disampaikan Bu Ika juga perlu untuk penerapan atau pengaplikasian asbreaking ya Bu, agar anak kembali fokus lagi. Karena fokus belajar kelas rendah kan masih kurang ya Bu. Cuma berapa menit sudah mulai kembali lagi. Nah, berkaitan dengan kebutuhan belajar anak Bu. Nah, setiap anak itu kebutuhan belajarnya kan berbeda-beda ya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Bu Ika untuk memenuhi kebutuhan belajar anak itu Bu? Agar kita tahu kebutuhan anak itu sampai seberapa. Untuk mengukurnya itu apa yang akan Bu Ika lakukan? Biasanya saya itu sebelum melakukan pembelajaran menggunakan instrumen tes. Jadi kira-kira mana anak yang sudah bisa atau mampu membaca, yang berhitung seperti itu. Nanti anak yang sudah mampu dikelompokkan sendiri, anak yang belum atau kurang nanti dikelompokkan sendiri. Jadi setelah diadakan tes itu, kita bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekali Bu, itu termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Jadi diharapkan nanti Bu Ika bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan anak atau peserta didik Bu. Nah, kemudian kira-kira dalam mewujudkan rencana itu, rencana yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ika, nah tentunya kan butuh rekan kerja nih Bu. Nah, rekan kerja siapa yang akan Bu Ika pilih untuk merealisasikan rencana itu tadi? Sebenarnya saya kepengen model pembelajaran yang ada videonya gitu. Saya bikin video, nanti anak bisa nonton. Saya kan masih kurang dalam bidang seperti itu ya. ID-nya ya mungkin saya akan bekerja sama dengan pakai ya. Saya rasa itu pakai memang ahlinya ya untuk bidang IT ya. Silakan nanti jenengan bisa bekerja sama dengan rekan kerja yang tadi sudah disampaikan agar anak itu tidak bosan dalam pembelajarannya, lebih bervariatif ya Bu. Kemudian, nah kapan rencana yang tadi Ibu lakukan itu kira-kira akan dilaksanakan mulai kapan ya gitu Bu? Lebih cepat lebih baik gitu, apalagi ini 1 minggu lagi kan mau tes ya, betul. Kalau kita hasil belajar siswa juga harus sudah di atas KKM gitu, kejelasan. Saya rasa yang secepatnya. Dalam perencanaan tadi yang akan disiapkan oleh Bu Ika itu apa saja Bu? Yang pertama pasti tadi ya Bu, menganalisis kebutuhan siswa, kemudian menyiapkan perangkat pembelajaran, dan juga media-media yang tadi lebih konkret dan lebih menarik. Berdasarkan rencana yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ika, saya sebetulnya sudah tidak sabar Bu, ingin mendampingi Bu Ika, kemudian melihat langsung pembelajarannya yang sudah sesuai rencana itu bagaimana Bu. Saya sebetulnya sudah penasaran sekali nih Bu. Ya boleh sekali Bu, kalau Ibu ikut ke kelas malah saya senang sekali. Jadi saya bisa
merefleksi diri bagaimana kurangnya saya, gitu. Bisa sharing gitu ya. Terima kasih sekali ya Bu, kita sudah saling memberikan refleksi, kemudian semoga pertemuan ini, pasca observasi ini memberikan manfaat yang baik untuk kita semua gitu. Saya juga berterima kasih sekali Bu ini atas waktunya, ilmunya. Kemudian saya juga menjadi lebih tahu bagaimana proses pembelajaran yang lebih baik. Karena saya masih belajar ya Bu, di sini juga masih baru, jadi masih perlu banyak bertanya kepada Bu. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya. Saya diperkenankan untuk mensupervisi Bu Ika. Semoga bermanfaat untuk semua dan pembelajaran yang direncanakan tadi dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Amin. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.